Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat DKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasit Kekal berperenungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, ditulis oleh Pendeta Emeritus Cianawati Sara Yuwanda dari GKI Nurdin Jakarta dengan judul Cari Kemuliaan, Bukan Kehinaan. Didasarkan pada kitab Habakuk pasal 2 ayat 12-20. Dan yang akan jadi pusat permenungan kita adalah Habakuk pasal 2 ayat 16. Mari berdoa sebelum baca Alkitab. Bapa di sorga, anugerahkan kami hikmat dari sorga, supaya kami boleh mengerti, boleh menghayati, boleh menghidupi firman yang akan Engkau beritakan kepada kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan bagi kita Habakuk 2 ayat 16. Dengarkanlah firman Tuhan. Engkau akan kenyang dengan kehinaan, bukan dengan kemuliaan. Engkau sendiri minumlah juga sampai terhuyung-huyung. Kepadamulah akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan kehinaan akan menutupi kemuliaanmu. Sahabat, kuasa sering sekali diiringi dengan kemuliaan dan harta. Orang yang punya kuasa merasa layak dimuliakan dan memperoleh kekayaan. Tidak heran jika banyak orang yang bertindak sewenang-wenang terhadap sesamanya, termasuk keluarganya, demi memperoleh kekayaan dan kemuliaan. Mereka berpikir bahwa semakin menunjukkan kekuasaan, mereka akan semakin kaya, dimuliakan, dan dihormati. Kesewenang-wenangan terhadap sesama bermula dari hasrat untuk dimuliakan, yang kemudian diikuti oleh keserakahan dalam mengumpulkan harta. Perilaku seperti itu menunjukkan ketidakadilan terhadap sesama, memperdaya dan memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi. Bahkan, eksploitasi terhadap sumber daya alam seringkali dilakukan tanpa memikirkan kepentingan generasi yang akan datang. Selain itu, ada juga eksploitasi sumber daya manusia, seperti memeras tenaga orang tanpa memberikan upah yang setimpal dengan kerja kerasnya. Orang seperti ini justru mendatangkan kehinaan bagi dirinya sendiri. Alih-alih dimuliakan, mereka malah mengalami kehinaan dan menghadapi hukuman dari Allah. Allah akan mengguncang dan membinasakan orang yang jahat, tetapi orang benar akan diluputkannya. Sahabat, mari kita tinggalkan cara-cara hidup yang rendah dan hina. Jauhi perlakuan yang merendahkan sesama. Merendahkan diri, memberikan diri untuk orang lain, dan berbuat benar adalah jalan mulia. Jalan mulia itulah yang mendatangkan kemuliaan, dan melalui hal itu Tuhan dimuliakan. Sahabat, bila ada pergumulan-pergumulan di dalam upaya untuk mengerjakan hal-hal yang mulia, menjaga integritas, yang mungkin setelah menjaga itu malah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, silakan tuliskan di kolom komentar supaya memperkaya iman para sahabat DKB. Dan jika ada di antara sahabat DKB yang ingin didoakan, silakan menghubungi kami melalui nomor 081281889191. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu yang mengingatkan kami lewat firman Tuhan pada hari ini. Bila kami boleh orang-orang yang bukan saja mendengar, melainkan orang-orang yang melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap para sahabat senior yang sedang bergumul dalam mencari pekerjaan,
Engkau tuntun mereka, buka jalan bagi mereka, pertemukan dengan mereka dengan orang-orang yang punya peluang kerja, atau beri mereka hikmat untuk menemukan usaha-usaha yang bisa dikerjakan. Supaya dengan demikian karunia yang Tuhan berikan dalam diri mereka boleh mereka persembahkan kepada Tuhan lewat pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang mendatangkan juga berkat bagi kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini sahabat. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.